الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, di antara bentuk upaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan berupa kesehatan dan kesempatan adalah kita pergunakan di antaranya untuk mempelajari kalamnya, di antara ilmu syariat agamanya Subhanahu wa ta'ala yang padanya terdapat bimbingan dan petunjuk menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian sebelum mulai kami mohon maaf atas keterlambatan. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-29, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Maka berpalinglah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk berpaling. Maka berpalinglah engkau amman tawalla, dari siapa saja yang berpaling, an dzikrina, dari peringatan kami, walam yurid illal hayatad dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan duniawi. Dzalika mablaghuhum minal ilm, itulah batas dari ilmu mereka, itulah yaitu puncak dari ilmu mereka, hanya menginginkan tujuan-tujuan masa depan di dunia saja. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Rabbmu, dia adalah yang paling mengetahui terhadap siapa-siapa saja yang tersesat dari jalannya, dan dia pun yang paling mengetahui terhadap siapa-siapa yang mendapat petunjuk. Ini dua ayat yang tadi kita baca juga terkait dengan beberapa pembahasan yang sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perihal orang-orang yang tidak mengimani akhirat, ya, yang mereka menyebut bahwasanya para malaikat itu merupakan berjenis kelamin wanita dan merupakan putri-putrinya Allah. Padahal mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut, tidak mengetahui ilmu sedikit pun tentang perihal tersebut, karena mereka tidak melihat dan menyaksikan penciptaan malaikat. Tidaklah melain mereka hanya mengikuti prasangka, dan sesungguhnya prasangka itu tidak memiliki andil sama sekali dari kebenaran. Dan kemarin juga telah kita sebutkan bahwasannya, atau sebelum-sebelumnya bahwasannya, karena sebab ketidakimanan mereka terhadap akhirat, maka itulah diantara sebab kelancangan mereka dalam yaitu ucapan maupun perbuatan. Dalam mereka berkata dan berucap lancang dikarenakan tidak adanya keimanan mereka terhadap akhirat. Maka sebagaimana kita telah sebut, tentu berbeda seorang yang mengimani dari pokok-pokok keimanan seperti akan adanya hisab, yaumuddin, hari pembalasan, setelah mati ada kehidupan kembali, tiap orang dimintai pertanggungjawaban. Tentunya dia berhati-hati dalam langkah, dan kalaupun terperosok dan terpeleset dalam maksiat, maka dia segera kembali dan beristighfar, bertaubat kepada Allah, menyesalinya dan ingin memperbaiki diri, dan seterusnya. Namun orang yang tidak mempercayai halal ghaib dan pokok-pokok keimanan, tidak mengimani malaikat mencatat amalnya, tidak mengimani
Allah lebih-lebih, dan tidak mengimani ini atau mengimani al-jannah wan nar, hari pembalasan dan seterusnya, tentu dia akan lebih yaitu sembarangan dalam berkata dan berucap. Karena dia menganggap hidup hanya hidup saja, mati ya sudah mati. Tidak ada pertanggungjawaban amal dan seterusnya. Maka dari kelancangan dan kebatilan perbuatan dan ucapan mereka tersebut, dan mereka mengingkari dakwah Rasulullah SAW dan menentangnya, dan tidak mau mengimani, meyakini pokok-pokok keimanan yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berpaling dan mengingkari Al-Quranul Karim, wahyu Allah dan Rasulnya, dan apa yang beliau bawa. Mereka berpaling, menentang. Maka al-jaza' min jinsil amal, maka balasan untuk mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berpaling pula dari mereka. Setelah mereka bersikukuh dan keras kepala di atas kekufuran mereka, di atas kebatilan mereka, ya, meskipun Nabi alaihi salatu wassalam secara umum demikian tetap melakukan dakwah dan tidak putus secara umum, ya, tetapi sebagian orang-orang tertentu yang sama sekali tidak mau mendengar, dan bahkan yang ada hanyalah kezaliman dan kezaliman, diandakan aniaya dan kesenangan. Ketika diteruskan madaratnya lebih besar, maka di sana syariat menuntunkan sebagaimana dalam banyak permasalahan untuk saddan lidzari'ah, menutup celah yang dapat menghantarkan kepada madarat yang lebih besar, ya, sehingga semakin menjadi-jadi, ya, kemungkaran di atas kemungkaran mereka, demikian pula madarat bagi kita, sehingga kita pun terbawa dan terseret, apakah sebagai respon balik ataukah karena terpengaruh dan mulai terbawa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berpaling dari mereka, dari siapa-siapa yang telah berpaling dari mengingat kami dan tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan duniawi, yakni ya, mereka yang bersikukuh, ya, di atas hal tersebut. Dan di sini disebutkan, kita baca keterangan para ulama radhiyallahu taala terkait dengan ayat ini. Yang pertama, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan walamma kana hada da'bu haula'il madhkurin, dan ketika muncul demikianlah kebiasaan dan tabiat perilaku mereka musyrikin yang telah disebutkan sebelumnya, musyrikin Arab ketika itu yang lancang menamai para malaikat sebagai putri-putrinya Allah, menolak Al-Quranul Karim, menentang dakwah Nabi alaihissalam. Ketika demikian ini perilaku mereka, la ghardalahum fi ittiba'il haq, dan tidak ada sama sekali tujuan dari mereka untuk mencari al-haq, untuk mengikuti kebenaran. Wa innama gharduhum wa maqsuduhum ma tahwahu nufusuhum, dan hanyalah tujuan mereka dan maksud mereka yang mereka inginkan hanyalah sebatas apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka itu tujuan mereka hanyalah sebatas mencari dan mengikuti apa yang diinginkan oleh hasrat-hasrat nafsu mereka. Tidak mau betul-betul dengan tulus karena ingin mencari yang benar, ya. Tetapi pokoknya ya harus sesuai dengan keyakinan kami, harus yakni sesuai dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang telah berlaku selama ini kebiasaan kita. Entah benar entah salah, pokoknya seperti ini, tidak boleh berubah, ya. Tidak ada keinginan untuk mencari tahu jangan-jangan perbuatan kita selama ini keliru, jangan-jangan memang yang didakwahkan oleh Muhammad alaihissalam memang benar, sehingga kita butuh memperhatikan, mencermati,
mengintrospeksi, memperhatikan, menilai dengan jeli dan tenang. Tidak ada tujuan mereka untuk mengikuti dan mencari kebenaran, mencari dan mengikuti kebenaran. Tujuan dan maksud mereka tidak lain hanyalah mengikuti ambisi mereka. Maka ketika demikian ini kondisi mereka, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil i'radi amman tawalla an dzikrih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk berpaling dari mereka siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Az-dzikru alladhi huwa az-dzikrul hakim wal Qur'anil azim wan naba'il karim. Yang mana itu adalah peringatan yang penuh bijak, penuh kebijakan, penuh hikmah, ya, dan Al-Qur'an yang agung dan berita-berita yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim, dan apa yang ada dalam kandungannya berupa isbat yaumil ma'ad, adanya ketetapan hari berbangkit, adanya balasan surga maupun neraka, adanya berbagai macam hal-hal baik dari kandungan isi Al-Qur'anul Karim. Namun mereka berpaling dari mengingat kalam Allah tersebut, memperhatikan dan mencermati firman Allah tersebut. Ya. Fa'arada 'anil ulumin nafi'ah, maka mereka pun berpaling dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena di antara ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang lain-lainnya, sebelum sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan seterusnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum Nabi mendakwahkan kepada para sahabat dan kerabatnya Al-Qur'anul Karim, mereka berpaling, mereka mengingkarinya dan menentangnya. Maka mereka berpaling dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Fahadza muntaha iradatihi, maka itulah puncak keinginan mereka. Ya. Inginnya hanya kehidupan dunia, dan ini macam-macam. Entah itu terkait dengan harta benda, entah terkait dengan kedudukan, entah kekuasaan, entah berbagai macam yang ada. Karena sebagian mereka mendapati di antara dakwah-dakwah ini ada yang mengganggu, mereka anggap mengganggu, yaitu keasikan mereka, kegandrungan mereka dalam yaitu mendatangi syahwat-syahwat tersebut. Ya, selain kesyirikan, nanti dilarang untuk menipu, dilarang adanya riba, adanya perampokan, mencuri, menzalimi orang, ya, menganiaya, perzinahan. Ya. Ketika mereka keinginannya hanya kepentingan-kepentingan duniawi, maka tentunya syariat ini datang, padahal tidak semuanya datang syariat ini untuk sama sekali memangkas habis dari hal-hal duniawi, tidak, tetapi mengarahkannya. Islam tidak mengajarkan membujang seumur hidup, ada diarahkan boleh, tetapi juga ada aturan-aturannya, ada saksinya, ada maharnya, ada ila akhirnya. Begitu pula beberapa syahwat terkait dengan makanan, minuman yang dihalalkan jauh lebih banyak, tapi ingat di sana ada beberapa hal yang haram dan madarat, diingatkan. Begitu pula hal-hal yang lain, jual beli lebih banyak yang dihalalkan daripada yang tidak. Demikian pula mahram para wanita, mana yang menjadi mahram yang haram dinikahi, adik wanita, demikian saudara-saudara kandung, ataupun demikian pula yang selainnya dari ibu, kerabat, bibi, lebih sedikit dibandingkan para wanita yang halal untuk dinikahi. Tetapi demikian pula dibatasi dan boleh. Demikian ta'adud zaujat, asal adil dan ada syarat-syaratnya. Lakin haula, tapi mereka ketika keinginannya hanya kehidupan duniawi, ya, dalam masalah pokok keimanan, pokok prinsip, akidah, tauhid sudah tidak mencocoki keinginan mereka. Kebiasaan mereka yang memberikan karabin, kurban-kurban sesajen kepada patung-patung berhala, dan ada banyak di sekitaran Ka'bah, dan sebagian patung berhala tersebut mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengimani Allah ada, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, bahkan haji dan menyebut labbaik Allahumma labbaik,
tapi mereka menganggap sekutu-sekutu Allah ini ada. Dan sebagian mereka mengagungkan sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Latta, Uzza, Uzza miliknya penduduk Mekah, dan di sana ada Manat di sekitaran Madinah, dan ada demikian pula yang lain-lainnya. Bertentangan dengan keinginan mereka, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ada mereka yang sudah terbiasa jual beli dengan curang, diingatkan ya untuk bersikap adil. Kalau menimbang, kalau menakar, jangan diberatkan sebelah, jangan bermain curang. Dan sebagiannya lagi mengingkari tentang homoseksual, tentang ini, tentang itu, ya. Dan sebagian menganggap selama ini baik-baik saja, selama ini tentram-tentram saja. Mereka merasa tentram dan tenang dengan kemaksiatan. Karena hati kalau sudah penuh dengan kemungkaran, tertoreh badannya noda hitam. Kalau tidak kita bersihkan, tidak kita bertobat, tidak kita sesali, terus menumpuk noda hitam. Kalau tidak kita bersihkan, bisa menghitam tersebut mendominasi, dan jadilah intikas, yantakis qalbuh, terbalik kalbunya. Fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak melihat yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf, tidak melihat menganggap yang mungkar itu mungkar. Kalkuzi mujakhian, seperti cangkir terbalik. Dan berapapun dituangkan air kepadanya, setetes pun tidak bakal masuk. Berapapun nasihat masuk, tak bergeming dan tetap bersikukuh di atas keyakinan dan kebatilannya. Tidak mau berubah. Dan kita dan ini ketika mereka berpaling dan menganggap hal yang demikian ini bertentangan dengan ambisi mereka, hasrat mereka, maka sebagai balasan, maka Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk berpaling dari mereka. Ya. Dan di sini adalah sebagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Dan ini balasan yang disegerakan ketika di dunia. Rasul alaihi salatu wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, barang siapa yang dekat-dekat dengannya akan tertular atau terpengaruh dengan kebaikannya, dan siapa yang dijauhi oleh beliau akan sengsara, lebih-lebih yang sampai berpaling dan ditinggalkan oleh Rasul utusan Allah alaihi salatu wasallam. Dan siapa yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, Allah pun juga meninggalkannya dan berpaling padanya. Makanya para sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dan Nabi kelihatan marah, langsung cepat-cepat disusul dan minta maaf, ada apa? Dan khawatir kalau turun kemurkaan dari Allah, sebab Rasulnya pun murka dan marah, khawatir mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala atas marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ketika disebutkan hal yang demikian, Allah dan Rasulnya berpaling ketika seorang itu berpaling dari ilmu ini. Ada sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun kita tidak bisa menyamai, apalagi mengungguli para pendahulu kita yang saleh, dari salafun saleh, para ulama, ya, baik dari kalangan atba'ut tabi'in, lebih-lebih dari kalangan sahabat, apalagi para nabi. Tetapi kita disyariatkan dan diperintahkan untuk mengikuti mereka semampu kita. Maka kalaupun kita belajar dan kita pun berusaha mengaitkan diri dengan syariat, tidak bisa sebanyak dan semua sama sebagaimana santri, sebagaimana seorang yang menghafalkan Quran berjam-jam. Maka kita upayakan berapa menit kita luangkan semampu kita. Demikian pula termasuk ta'lim. Dan kita pun khawatir kalau kita berpaling dari majelis-majelis ilmu, kalau kita berpaling demikian dari kalam Allah, berpaling dari bimbingan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, kita pun khawatir Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan diri dari kita. Dan itu sebab pertama dan perkara yang diancam dalam hal ini, pada khususnya sebab turunnya terkait dengan musyrikin. Akan tetapi sebagaimana kata para ulama usul tafsir, man atau al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran itu bisa kita petik, kita ambil pelajaran ini dari Al-Quran, dari keumuman lafadznya dan bukan dari kekhususan sebab turunnya. Ayat ini Allah perintahkan Rasulnya untuk berpaling
Dari siapa? Sebab turunnya dari mereka-mereka yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersikukuh di atas kebatilannya, tidak mau mengimani Al-Qur'anul Karim, bahkan menghinanya, mengolok-oloknya, mengancamnya, berpaling dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah pun perintahkan Nabi-Nya untuk berpaling dari mereka. Sebab turunnya terkait mereka, musyrikin. Akan tetapi meskipun demikian, sebagaimana sifat seorang muslim, yatta'id min ghairi, mengambil pelajaran, ya'tabir, mengambil ibrah, mengambil mau'izah, membaca, mengambil pelajaran dari kejadian orang yang lain, baik di masa hidupnya ataupun dari pendahulu-pendahulu kita, baik dari sesama muslim ataupun dari orang yang lain. Ternyata yang demikian berakibat baik, ternyata yang demikian mendatangkan ancaman, ya subhanallah. Maka kalaupun seseorang terjatuh dalam kesalahan dan kekurangan dan merasa banyak kurang, saya masih belum ada apa-apanya dengan yang lain, mungkin sebagian minder, saya punya dosa, punya ini, jangan justru semakin menjauh dari majelis ilmu. Istighfar, taubat, dan jangan menjauh dari teman-teman yang saleh, dan datang di majelis ilmu, baik yang di halaqah-halaqah umum, di masjid-masjid umum, pelajaran-pelajaran umum, ataupun yang di ma'had, di markas-markas Ahlussunnah yang di situ bisa kita ikut bergabung padanya. Jangan kemudian karena minder, saya akan tidak bisa apa-apa, saya kalau di pondok minder, saya nggak berani kalau di pondok. Subhanallah, ya, selama itu bukan kelas-kelas bersyarat tertentu, halaqah-halaqahnya umum, masjidnya demikian pula masjid kaum muslimin, alhamdulillah diberikan nikmat ma'had minal ma'ahid. Apa yang ada kesempatan, ya, kita ikuti dan kita ambil manfaat daripadanya. Maka ini perintah Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya untuk berpaling kepada mereka karena sebab tersebut. Dan disebutkan oleh beliau, wa minal ma'lum anna al-'abda la ya'malu illa lisyai' alladhi yuridu. Dan termasuk perkara yang dimaklumi atau yang diketahui, bahwasanya setiap hamba tidaklah mungkin mengerjakan sesuatu kecuali karena ada maksud, suatu tujuan yang dia inginkan. Kenapa dia mengerjakan ini? Ternyata ada maksudnya toh. Kenapa dia melakukan itu? Oh, ternyata maksudnya demikian. Fasa'ayuhum maksurun ala dunia. Tetapi mereka musyrikin, usaha mereka, perbuatan mereka, semua tingkah laku mereka hanya terbatas pada perkara dunia, waladzatiyah, dan kelezatannya, wasyahwatiyah, dan syahwat terkait dengan ambisi hasrat duniawi saja. Kaifa hasalat hasaluha, bagaimana dapat didapati, maka mereka berusaha mencari sekuat mungkin untuk mendapatkannya, ya. Wa bi ayyi tariqin sanahat ibtadaruha, di jalan mana saja dapat masuk, maka mereka bergegas segera maju untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Tidak lain tujuannya seperti kata Allah, walam yurid illal hayatad dunya, tidaklah lain tujuan yang mereka inginkan kecuali yaitu kehidupan ad-dunya. Dan terkait dengan firman Allah di situ, ya, fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah hai Muhammad dari siapa-siapa yang berpaling dari mengingat kami, an dzikrina, ya. Disebutkan di situ oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan ini murid di antara murid Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bahkan di antara pelajaran Syekh Abdurrahman As-Sa'di hanya tinggal satu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saja. Dari 30-an orang sekiannya sudah berhenti, sudah hilang satu persatu, hanya tinggal Syekh Utsaimin. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di antara atau bahkan kalau kita katakan murid yang terbaik di antara murid-murid Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dia menyebutkan juga dalam tafsirnya, ya, wa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya, yakni a'rid anhu wa la tattabi'hu. Maknanya yaitu berpalinglah engkau darinya, hai Muhammad. Wa la tattabi'hu, jangan kau ikuti dia. Wa la yahummannaka amruh, jangan kau terlalu ambil pusing tentang urusannya. Jangan kau terlalu kepikiran dengan dia. Wa laysal ma'na a'rid anhu la tansahu. Bukan maknanya berpalinglah dari dia itu murni mutlak sama sekali tidak perlu lagi engkau beri nasihat, mutlak kemudian berhenti dari dakwah. Bukan itu maknanya.
Li'anna at-tadhkira wajib, kata Syekh Utsaimin. Karena memberi peringatan tetap wajib. Sama saja orang menerima ataukah tidak terima. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau terima tidak terima secara keumuman memberi peringatan itu wajib. Qala ta'ala, kalau Allah taala Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Yakni dzikru kulli ahad, dzakir kulli ahad. Berilah peringatan setiap orang. Faminan nas may yantafi, ada di antara orang yang mengambil manfaat dengan peringatanmu, wa minhum la yantafi, di antara mereka pula ada yang enggak guna. Engkau beri nasihat, tidak beri nasihat, tidak manfaat. Bahkan sebelum yang mendengar, yang bicara pun kadang begitu. Ya, bicara tetapi ada yang mengambil manfaat, dapat manfaat, ada yang tidak, bahkan jadi bumerang, waliyadzubillah. Maka di sini meskipun sebabnya terkait dengan musyrikin, maka kita pun juga berusaha membenahi diri kita melalui dari hal-hal ini. Ya. Kemudian disebut walladzi yantafi huwal mu'min. Adapun seorang yang akan mengambil manfaat adalah seorang mukmin. Dan ingat, mukmin itu tingkatan di atas muslim. Ya. Tetapi kadang disebut secara mutlak. Oleh karenanya orang-orang Arab dusun ketika menyebutkan qalatil a'rabu amanna, Nabi Allah perintahkan kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman tapi katakanlah kami telah berislam. Yakni yang namanya iman betul-betul mengamalkan dari apa yang dalam syariat itu menunjukkan keimanan seseorang. Semakin dia memperhatikan dan menjaga syariat, semakin tinggi keimanan. Sebaliknya, semakin tipis keimanan, semakin dia menelantarkan dan menyia-nyiakan urusan syariat. Fa'ala hadza naqul ma'na a'rid yakni la tubali bi wa la yahumannaka amrah. Maka kami katakan di sini makna berpalinglah engkau dari dia, yakni jangan terlalu engkau pedulikan urusan dia. Sampaikan seperti kata Allah, wa ma 'alaika illa al-balagh. Inna ma 'alaika al-balagh wa ma 'alaika illa balaghun mubin. Tidaklah ada tanggunganmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan penyampaian yang nyata, yang jelas, yang gamblang, jelaskan. Adapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fulan dapat petunjuk ataupun tidak, ya. Maka tidak terlalu kemudian seorang kecewa yang sangat mendalam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, wala tastahsir min ajli tawallihi. Jangan engkau larut dalam penyesalan, kekecewaan karena sebab berpalingnya dia dari dakwahmu. Bal ud'u ila sabilillahi ayyan kana. Namun berdakwahlah menuju jalan Rabbmu dimanapun kau berada. Lakin man a'rada wa tawalla la yahummuka amruh. Tapi orang yang berpaling dan menentang, jangan kau terlalu banyak disibukkan, dipusingkan dengan dia. Ya, sudah menjadi sunnatullah. Ada yang mengambil peringatan, ada yang tidak. Oleh karenanya juga di sana datang teguran, nanti akan ada di surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika ada seorang buta datang ingin minta petunjuk dalam keadaan butuh. Tapi ada orang kaya yang kurang tidak butuh dan dia masih musyrik di antara tokoh-tokoh yang terpandang. Nabi sedang serius dan ingin mendakwai ini. Karena kalau orang ini kenal dakwah, pengaruhnya besar. Sementara yang ini kurang terpandang, fakir, miskin, dan dia buta. Tetapi orang yang satu ini tulus. Sementara yang itu hanya basa-basi, mau mendengarkan, tidak menentang, tetapi tidak ada niatan mau belajar atau yang seterusnya. Ada kecenderungan saat itu Nabi kepada yang ini, maka turun surat tersebut. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta ingin belajar kepadanya. Anja ulama wa maidrika la yazakka. Tahu apa engkau seandainya dia betul-betul ingin mensucikan diri, tulus ingin belajar dan semisalnya. Maka di sini demikian pula, ya, beri peringatan. Adapun orang yang berpaling, maka tidaklah kemudian engkau terlalu banyak mengurusinya. Sementara orang yang serius betul-betul mau belajar justru malah kurang diperhatikan atau diseriusi. Sementara yang itu yang kurang-kurang malah justru siang malam kita mengusahakan seperti itu. Meskipun dakwah tetap berjalan secara umum.
An dzikrina di sini, fa'rid amman tawalla an dzikrina, berpalinglah engkau dari siapa yang berpaling dari dzikrina. Huwal Qur'an, adalah Al-Qur'an. Wa yuhtamalu an yakuna dzikr bermakna tadzkir. Dan yang kedua, dan ada kemungkinan pula zikr di sini bermakna tadzkir, dari peringatan, ai an tadzkirina. Berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan dari kami. Ya, yang berpaling dari Al-Qur'an ataupun yang berpaling dari peringatan yang berasal dari kami. Wakilal maknanya ini mutalazimani sahihan, dan kedua-dua makna ini dua-duanya sahih, benar dan saling berkaitan, mutalazim. Karena Al-Qur'an isinya juga peringatan dari Allah, dan di antara peringatan Allah adalah salah satu wahyu adalah kalamnya Al-Qur'anul Karim. Maka dua-duanya pun demikian berbalik. Ya. Li'anna Al-Qur'an dzikr, karena Al-Qur'an juga disebut dzikr. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ya. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali hanyalah peringatan bagimu dan bagi kaummu. Wa qala ta'ala, nah ini dalam ayat ini. Tapi juga bagi keumuman manusia ada ayatnya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi di ayat ini dikhususkan. Wa qala ta'ala in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidaklah itu kecuali peringatan dan Al-Qur'an yang nyata, ya. Maka ini diantara makna, dan Al-Quran disebut zikr, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, dan sesungguhnya kami terhadapnya betul-betul akan menjaganya. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim adalah zikr. Dan disebutkan pula di sini makna an-dzikrina juga bermakna yang kedua, an-tadzkirina bil mawa'id, yang berpaling dari peringatan-peringatan dari kami berupa mawa'id, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati yanzilahu Allah, atau peringatan yang Allah turunkan azza wa jalla, ya, dan yang semisalnya. Dan di sana ada hadis, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia ini seluruhnya terlaknat, dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali mengingat Allah dan apa-apa yang terkait dengannya, dikaitkan dan mendukungnya, ya. Ya, misalnya, ya, entah itu makanan, minuman, ya. Tapi kalau kita tidak makan minum, ya bagaimana? Sakit, dan kita pun lapar, ya. Maka beberapa hal terkait dengan hal-hal tersebut. Begitu pula ketika seorang tidak membeli, apakah kendaraan ataupun apa yang lain, atau apa buku catatan ataupun apa kebutuhan pakaian atau yang selainnya, akan diberkahi, dan demikian akan diberikan pahala ketika dikaitkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbeda keadaannya dengan musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini setelahnya, walam yurid illal hayatad dunya, dan tidaklah dia menginginkan kecuali hanya kehidupan duniawi. Yakni kata Syekh Utsaimin, la yuridul akhirah wala yahtamu biha, tidak menginginkan masa depannya kehidupan di akhirat. Wala yahtamu biha, tidak perhatian dengan urusan akhirat. Bal hammuhud dunya, tapi selalu perbincangannya masa depannya, obsesinya, ambisinya dunia melulu. Mal markub, apa kendaraannya? Mal malbus, apa merek pakaiannya? Mal maskan, rumahnya bagaimana? Fala yahtamu bil akhirah, dan tidak perhatian dengan akhirat. Wa hammu syai'in 'indahu ad-dunya, hal terpenting menurutnya adalah dunia. Padahal berapa lama usia seseorang, ya. Maka terkait dengan hal tersebut hendaklah dikaitkan. Kalaupun apa terkait dengan kendaraan ataupun terkait dengan rumah atau tempat tinggal ataupun terkait dengan apa, kaitkan dengan hal-hal yang dapat bermanfaat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, man istata'a yanfa'ahu falyaf'al, barang siapa bisa memberi manfaat saudaranya, kerjakan, ya. Bisa memberi manfaat, entah ayo minta bantuan ini ke fulan, nanti kita bayar sekian, atau ini nanti kalau jadi saya punya ini, nanti saya bisa nganter fulan. Kalau saya punya ini, nanti bisa saya membantu fulan begini, begitu. Itu termasuk bab manfaat. Dan termasuk keumuman apa yang disebut dalam hadis,
La haula wala quwwata illa billah. Wala ya'jazan, hadisnya apa? Sudah ingat? Apa? Ayo jazakallahu khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Ihris, semangatlah bima yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk, dengan apa yang memberimu manfaat. Disebut para ulama manfaat, ya. Yang pertama manfaat akhirat dan manfaat duniawi. Bermanfaat maka semangatlah, dan yang pertama adalah akhirat. Kenapa? Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah kampung akhirat, negeri akhirat, dengan sebab apa yang Allah berikan kepadamu, dengan apa yang kau miliki, dengan ya apa yang diberikan kepada kita, dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan beberapa hal, gunakan untuk mencari keselamatan dan masa depan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Kemudian seorang hanya sholat saja atau baca Quran, sementara perkara dunianya ya terbengkalai. Ya, yang ini bocor bannya, yang itu rusak ini alatnya, yang ini butuh mungkin dibersihkan, dicuci, yang ini butuh dibereskan, semua dia tinggalkan. Maka tidak demikian ini bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, ini beberapa di antara apa yang beliau sebutkan. Kemudian disebutkan dzalika mablaghu minal ilm, itulah puncak dari ilmu mereka, ujung-ujungnya hanya duniawi. Maka ketika itu sifat musyrikin dan sebab turun awalnya adalah terhadap musyrikin, bukan bermakna kita tidak mengambil pelajaran dan tidak waspada. Maka jangan sampai seseorang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu hanya untuk duniawi, pangkat, jabatan, pujian, harta, wanita dan selainnya. Maka di antara doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau sebut ada hadis hasan gharib, ya, hasan lidzati, menurut Syalbani hasan gharib, hasan lidzati. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Cari ilmu ujung-ujungnya cuma dunia, ya. Mencari ini itu, melakukan ini itu, ujung-ujungnya hanya dunia. Ambisinya, tujuannya, keinginannya, obsesinya hanya dunia seluruhnya. Maka ini doa kita pun diingatkan di sini untuk memanjatkan doa semisal ini dan memohon keselamatan dari fitnah dunia. Kemudian disebutkan di akhir ayat ke-30, setelah menyebutkan zalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah puncak mereka daripada ilmu, tujuan utama mereka dan tujuan puncak mereka musyrikin dari ilmu adalah dunia. Sebatas itu. Seberapapun bermacam-macam keinginan dan ambisi mereka, hanya berputar seputaran kepentingan dan perkara duniawi. Dan ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ini berbeda dengan mukminin yang beriman dengan akhirat, mencari keselamatan untuk perkara akhirat, ya. Dan di antara sebab keselamatan tersebut adalah mengerjakan amal saleh, dan tidak mungkin mengetahui amal saleh daripada amal yang taleh kecuali dengan ilmu. Maka mereka belajar mencari keselamatan dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju jannah. Maka mencari ilmu itu bukan untuk cari sebatas ijazah, titel, pujian. Mencari ilmu, kuliah, sekolah hanya untuk mencari titel dan semangat ketika di absen. Ketika tidak di absen, maka dia malas-malasan. Oleh karena itu, tulabul ilm baik di Makkah, di Madinah, yang betul-betul merasa butuh dengan ilmu dan jalan keselamatan adalah mencari ilmu,
meskipun telah diterima di Jamiah Islamiyah misalnya Madinah, belajar di kelas-kelas kurikulum yang telah disusun para ulama, belajar hadis, belajar kuliah syariah, kuliah dakwah, mereka tidak mencukupkan dengan itu. Dan mereka ta'lim di Masjid Nabawi, mereka ta'lim di Masjidil Haram, meskipun di halaqah-halaqah lepas tidak ada yang mengabsen, tidak ada yang, karena mereka yakin itu amalan saleh dan itu di antara sebab keselamatan. Taib. Berbeda dengan taib ilmu dan berbagai macam yang dipelajari oleh orang musyrikin dan seterusnya, tidak lain tujuannya hanya seputar dunia. Maka mukminin yang pertama sifat mereka adalah mencari keselamatan di akhir. Ini juga peringatan agar mereka mengikhlaskan niat, karena bisa jadi seseorang mempelajari ilmu Al-Quranul Karim liyuqal fulan qari, untuk dikatakan fulan qari, masya Allah, fulan bacaannya masya Allah, fulan belajar as-sunnah, untuk dikatakan fulan muhaddis, dan mengalihkan perhatian orang kepadanya, ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ini diingatkan untuk memperbaiki ini, ya. Begitu pula juga di sini kita diingatkan tentang ilmunya kaum mukminin, ya, adalah al-ilmul ma'khud min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk afdalul ulum, anfa'ul ulum. Ketika mereka musyrikin berpaling dari ilmu Al-Quranul Karim, ya, maka mereka mengalami kesengsaraan dan berpaling Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari mereka. Maka di antara sebab keselamatan dan kejayaan adalah fahmul kitab was sunnah wal istinbat min al ahkam minhuma, mengambil pendalilan, memahami ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah fikih pada makna yang umum, fikih akbar, ya. Maka memahami Alkitab was sunnah adalah termasuk di antara setinggi-tinggi daripada al-ilmu. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk bahan bacaan, dibaca dapat pahala, iya, itu termasuk manfaatnya. Ruqyah, mengobati orang sakit, dibaca, iya, termasuk manfaatnya. Tapi manfaat di antara manfaat terbesar adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seorang berusaha memahami isi Al-Quran sebagaimana orang-orang sebelum mereka memahaminya. Wallahu ta'ala a'lamu biman yastahiqul hidayah fayahdihi man la yastahiqu dzalik fayakiluhu ila nafsihi wa yakhdhiluhu fayadillu an sabilillah. Terkait dengan ayat terakhir di sini, di akhir ayat, inna rabbaka huwa a'lam, sesungguhnya Rabbmu adalah yang paling mengetahui terhadap siapa-siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pun Allah yang paling mengetahui siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Kata Syekh Sa'di, maka Allah paling mengetahui tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah sehingga Allah beri hidayah, dan siapa yang tidak berhak sehingga Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri sehingga dia pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa, dan itulah di antara faedah yang kita selalu diingatkan, ihdinas siratal mustaqim, untuk terus minta bimbingan istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan dari ayat ini juga ada padanya tahdzir minad dhalal, peringatan dari kesesatan, dan meminta petunjuk dari Allah, karena itu milik Allah dan Allah yang paling tahu tentangnya. Minta kepada Allah dan berhati-hati dari kesesatan. Ini di antara perkara tersebut, dan mencari sebab-sebab hidayah, diberikan hidayah dan dijaga hidayah tersebut, dan menjauhi sebab-sebab tercabutnya hidayah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa kita sebutkan dan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan di sana ada doa yang bagus, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku inginkan, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maka tawakal dan gantungkan hasil kepada Allah setelah berusaha sebelumnya. Wallahu alam suwab. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.